Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimakumullah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah salat maghrib berjamaah kita dan amaliyah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Wa qala aidan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diantaranya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata di antara yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita adalah hisab harta. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang tadi saya bacakan, kullu mri'in, setiap kalian, kita semua. Di sini khitabnya bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Semua kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi, berada dalam naungan amalan sedekah. Jadi kita ini salah satu amal yang bakal kita bawa selain sholat juga sedekah kita, kata Nabi. Sedekah itu di dalam Al-Quran ada dimaknai zakat, ada dimaknai sedekah biasa. Ayat zakat ada juga Allah menyebutnya dalam Al-Quran dengan kata shadaqah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Bukan Allah menggunakan khudh min amwalihim zakatan, tapi shadaqah di situ bermakna sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah zakat. Setiap kalian, kata Nabi, fi zilli sadaqatihi, dalam naungan amalan sedekahnya, hatta yufsala bainan nas. Nabi mengakhiri hadis ini dengan mengatakan hatta yufsala, sampai Allah itu memproses sampai sekecil-kecilnya bainan nas, kepada manusia itu tentang harta kita. Hisab harta kita itu tafsil. Tafsil itu rinci dalam bahasa Arab. Berarti dari A sampai Z, bahkan tidak ada yang bisa lepas dari hisab harta ini. Maka itu yang sedekah, yang zakat, kadang-kadang yang kecil itu yang sering kita lupakan. 2,5% itu kecil, Pak. Orang yang gajinya 10 juta
itu zakatnya setiap bulan 250.000. 250.000 itu kecil kalau dikalikan dari 10 juta. Tapi justru kadang-kadang kita terlewat yang kecil ini. Maka itu sering saya sampaikan, ibadah dalam rukun Islam itu yang sering terlupakan dan terabaikan oleh umat Islam adalah ibadah zakat, sedekah. Walaupun secara definisi zakat dan sedekah itu kemudian juga berbeda kedudukan. Zakat itu sumbernya dari harta kita yang tertentu, karena tidak semua harta kita itu kena zakat. Diambil dari harta tertentu, diberikan kepada penerima tertentu, hanya ada 8 golongan, nggak boleh lebih. Dan ditunaikan pada waktu tertentu, ada nisab dan haulnya. Tetapi yang paling penting dalam hadis ini, sesungguhnya Allah mengingatkan bahwa akan terjadi hisab pada harta-harta kita. Maka itu di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun Allah menegaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Calon jenazah yang akan menghadapi sakaratul maut, hanya satu doa yang dipanjatkan kepada Allah ketika itu. Dia ingin ditunda kematiannya, hanya ingin diberikan kesempatan sebentar saja ya Allah untuk saya bisa berkesempatan sedekah. Dia bukan meminta untuk salat tahajud, dia bukan minta untuk ibadah umrah dan lain sebagainya, hanya ingin bersedekah. Dahsyatnya sedekah. Karena memang hisab yang paling lama di akhirat dan paling berat pertanggungjawabannya itu adalah hisab harta. Dia 3 kali akan Allah tanya hisab itu. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Dengan cara apa kamu dapatkan harta itu? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kamu belanjakan kemana harta itu? Maka sungguh hadis ini betul-betul memberikan satu muhasabah, peringatan kepada kita. Jangan main-main dengan harta. Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Orang bisa lulus Pak ketika dia sholat, haji, umroh, puasa dan lain sebagainya. Tapi banyak yang tergelincir karena urusan harta. Oleh karena itu dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma naqasat sadaqatun min malin. Kata Nabi, tidak akan berkurang yang namanya hambaku itu, umatku itu kalau sedekah hartanya. Orang tuh sering menghitung, kalau saya sedekah harta saya berkurang. Padahal Allah menjanjikan yang namanya sedekah dan zakat itu justru menambah harta kita. Dengan zakat insya Allah kita akan dibersihkan harta kita. Dengan sedekah kita, dengan sedekah dan zakat kita, Allah akan sucikan dan berkahkan jiwa kita. Dengan sedekah dan zakat Allah bersihkan dan Allah berkahkan perilaku kita. Bagi pegawai yang rajin sedekah, rajin zakat, insya Allah berkah dalam pekerjaannya. Dosen, pengajar, pendidik dan lain sebagainya, ketika dia sempurnakan ibadah zakatnya, insya Allah bukan hanya muridnya, tetapi semua generasi yang pernah diajarkan itu juga akan mendapatkan keberkahan dalam sedekahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua dijaga daripada harta-harta yang haram, dan selanjutnya kita bisa membersihkan ya, sampai kepada nanti kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan harta kita yang kita dapatkan, yang kita upayakan, yang kita usahakan, sampai yang kita tinggalkan itu akan memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya rizki, kalau kita ingin melihat berapa besar rizki kita hari ini, rizki kita itu yang hari ini kita makan, pakaian yang hari ini kita kenakan, minum, itulah rizki kita hari ini. Uang kita yang ada di bank itu belum tentu rizki kita.
bisa jadi itu rizki anak-anak kita dan istri kita. Oleh karena itu ingatlah kata Nabi, fi zilli sadaqatihi, semua kita ini akan berada dalam naungan amal sedekah kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.